Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Natasha. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi jurnal yang telah saya review. Jurnal pertama berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Locus of Control dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi, yang saya dapatkan dari jurnal Minds, Manajemen Ide dan Inspirasi, yang ditulis oleh Tiffany Eno Praningtyas dan Fitri Lukiastuti. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dan sikap keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Pengaruh ini bersifat langsung dan tidak langsung melalui locus of control. Dalam hal ini, pentingnya meningkatkan pengetahuan keuangan dan menumbuhkan sikap keuangan yang positif untuk mendorong perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik di kalangan mahasiswa. Jurnal kedua berjudul Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, yang saya dapat dari jurnal Nominal, yang ditulis oleh Amanita Novi Yusita. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan dengan memahami dan melaksanakan manajemen keuangan pribadi, maka kita telah mengetahui tujuan tertinggi dan bagaimana mencapainya. Pengelolaan keuangan pribadi sangat membantu untuk menjalani aktivitas secara terencana dan secara finansial. Jurnal ketiga berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, yang saya dapatkan dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis, yang ditulis oleh Raras Mahiswari dan Pasca Ika Nugroho. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kehadiran komite audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat oleh pemegang saham institusional dan komite audit dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba yang dapat merugikan investor. Jurnal keempat berjudul Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Manajemen, yang saya dapatkan dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas Trisakti secara keseluruhan tergolong rendah. 2. Gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan. 3. Usia juga berperan dalam literasi keuangan, di mana siswi yang lebih tua memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. 4. Tahun masuk sekolah. 5. Temuan ini menyarankan agar perguruan tinggi, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, harus memberikan pendidikan tentang keuangan pribadi. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya investasi dan program pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa sarjana dengan fokus pada mengatasi perbedaan gender dan usia. Jurnal kelima berjudul Determinan Faktor-Faktor Inflasi di Indonesia, yang saya dapatkan dari Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, yang disusun oleh Muhammad Nidom Almarkus dan Unggul Priyadi. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, suku bunga, GDP, dan harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, namun kurs rupiah terhadap dolar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi tersebut dalam mengelola kebijakan moneter dan menjaga stabilitas inflasi di Indonesia. Jurnal ke-6 berjudul Pengaruh Earning per Share terhadap harga saham. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya EPS dan menentukan harga saham dan pengambilan keputusan investor. Oleh karena itu, investor sebaiknya mempertimbangkan perusahaan EPS yang lebih tinggi karena kemungkinan besar akan memberikan return yang lebih tinggi dalam hal dividen dan capital gain. Namun juga
Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi harga saham di sektor ini, dan penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor ini. Jurnal ke-7 berjudul Pengaruh Locus of Control Perencanaan dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan UMKM. Studi kasus pada UMKM Kabupaten Magetan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa locus of control perencanaan keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM di Kabupaten Magetan. Locus of control dan perencanaan keuangan memiliki pengaruh yang penting dalam perilaku keuangan UMKM. Namun masih terdapat kekurangan dalam hal locus of control dan perencanaan keuangan di UMKM meningkatkan literasi keuangan, maka mereka dan memiliki perencanaan keuangan yang baik untuk meningkatkan perilaku keuangan mereka. Jurnal ke-8 berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pertumbuhan Penjualan dan Dividen Terhadap Harga Saham. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa floatability memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan kinerja keuntungan perusahaan dalam mempertimbangkan kinerja keuntungan perusahaan menentukan harga saham. Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham. Jurnal ke-9 berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM dan perlu adanya perhatian dan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM guna memudahkan mereka dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Jurnal yang ke-10 berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Struktur modal juga berperan sebagai variabel intervening antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Meskipun demikian, masih terdapat variabilitas dalam nilai perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian mendukung perlunya penelitian lanjutan yang melibatkan variabel dan sektor lain yang mempertimbangkan variabel yang relevan lainnya dalam menentukan nilai perusahaan. Sekian video dari saya mengenai beberapa kesimpulan dari jurnal yang telah saya review. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.